Kami dari Angkatan 5, Kelompok 3, Kelompok 1 akan mempresentasikan analisis isu kontemporer dengan tema judi online. Dengan anggota kelompok yang bernama Hari Gusanda, Ili Susanti, Harisa Febiola, Indah Trihandayani, serta Hari Fajri Ramadan. Adapun isu kontemporer adalah topik yang sedang terjadi atau dibicarakan pada masa kini dan seringkali berkaitan dengan perubahan sosial, politik, budaya, lingkungan, ekonomi, atau teknologi yang berdampak pada kehidupan masyarakat saat ini. Judi online itu sendiri adalah kegiatan berjudi yang dilakukan melalui internet menggunakan situs atau web atau aplikasi untuk memasang taruhan dan bermain permainan yang melibatkan uang atau nilai lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, faktor penyebab judi online. Maraknya judi online dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama itu dari aspek ekonomi. Kesulitan hidup dan kemiskinan sering membuat seseorang tergiur dengan janji uang cepat atau cepat kaya yang ditawarkan perjudian. Kondisi pengangguran atau pekerjaan yang tidak tepat juga mendorong sebagian orang mencari jalan pintas untuk memperoleh pendapatan instan. Yang kedua itu dari aspek teknologi dan aksesibilitas. Kemudahan akses internet membuat judi online dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja hanya dengan bermodal smartphone. Apalagi harga ponsel yang semakin murah dan koneksi internet yang semakin luas memungkinkan semua kalangan termasuk pelajar dan masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses situs judi online. Kemudian yang ketiga itu dari aspek sosial dan budaya. Pengaruh teman atau lingkungan yang sudah lebih dulu bermain judi menjadi faktor yang signifikan. Normalisasi melalui media sosial di mana sejumlah konten kreator ataupun influencer mempromosikan judi online secara terselubung. Yang terakhir itu ada aspek dari psikologis, yang mana banyak orang terdorong karena rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba. Sensasi adrenalin dan kepuasan ketika menang menimbulkan efek candu, mirip dengan narkoba. Akibatnya, sebagian orang yang mengalami kecanduan atau kecanduan sulit berhenti meski sudah mengalami banyak kerugian. Adapun dampak negatif dari perbuatan judi online ini dibagi dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek psikologis atau internal dari seseorang yang melakukan judi online. Yang pertama yaitu kecanduan. Judi online ini sama halnya seperti narkoba. Dia akan memberikan hasrat ingin melakukan secara terus-menerus dan bertahap dari nominal yang paling kecil ke nominal yang paling besar, sehingga seseorang ketika sudah kecanduan kemudian dia kalah ataupun dia gagal, maka dia akan mengalami stres, depresi, dan akan berada pada tahap gangguan mental. Nah, ketika seseorang sudah mempunyai gangguan mentalnya, maka dia akan kehilangan kontrol diri dan akan menyebabkan seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai menghilangkan nyawa diri sendiri ataupun nyawa orang lain. Kemudian dampak yang lainnya itu yaitu dampak ekonomi. Sangat jelas bahwasanya seseorang jika sudah kecanduan judi online, maka dia secara tidak sadar akan terus menggerus uangnya ataupun mengeluarkan uangnya hanya untuk menang dalam judi online tersebut. Maka dia akan terjebak hutang di mana-mana dan akan menyebabkan bangkrut secara finansial. Kemudian dampak negatif ini ada juga pada dampak sosial dan keluarga. Seseorang yang sudah kecanduan judi online, maka dapat dipastikan di dalam keluarga dia tidak memiliki tanggung jawab lagi, dan keluarga tersebut akan mengalami keretakan sehingga tidak harmonis, dan juga akan berdampak pada tindak pidana lainnya seperti pencurian dan penipuan dalam keluarga. Nah, kemudian dampak lainnya yaitu dampak hukum atau aspek hukum. Ketika seseorang sudah kecanduan, maka seorang melakukan tindak pidana pencurian, maka tentunya akan meningkatkan angka kriminalitas dan seseorang ini akan melakukan pelanggaran hukum, dan kemudian jika seorang sudah melakukan pelanggaran hukum, maka seseorang tersebut akan dihadapkan dengan ancaman pidana. Dampak judi online terhadap pendidikan sangat merugikan karena menurunkan prestasi akademik hingga menyebabkan pelajar atau mahasiswa putus sekolah. Secara nasional, judi online merugikan perekonomian, merusak moral generasi muda, dan menambah beban sosial masyarakat. Untuk menanggulanginya, pemerintah perlu memperkuat pemblokiran situs, penegakan hukum, dan regulasi digital, serta meningkatkan kerjasama antar lembaga. Selain itu, edukasi masyarakat melalui literasi keuangan dan digital harus digencarkan.
Sementara keluarga berperan penting dalam pengawasan, komunikasi, serta penanaman nilai moral dan agama sejak dini. Peran sekolah dan pendidikan karakter dan moral, menumbuhkan integritas dan etika sejak usia dini. Penyuluhan bahaya judi online melalui guru BK, seminar sekolah, atau kegiatan ekstrakurikuler. Kontrol penggunaan internet di sekolah, membatasi akses ke situs-situs berbahaya melalui jaringan sekolah. Kemudian peran lembaga hukum dan keuangan, mengawasi transaksi mencurigakan di e-wallet dan rekening. Bank dan penyedia layanan keuangan digital bisa membantu melacak aliran dana judi. Menindak promotor dan influencer yang mempromosikan judi. Banyak konten kreator yang diam-diam bekerjasama dengan situs judi. Selanjutnya, peran tokoh masyarakat dan agama, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tokoh agama dan masyarakat bisa menyuarakan bahaya judi dalam ceramah atau kegiatan sosial, menjadi panutan dan pembimbing moral, terutama di komunitas atau daerah-daerah yang rentan. Kesimpulan, judi online adalah ancaman nyata bagi generasi muda. Diperlukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk mengatasinya. Stop judi online, selamatkan masa depan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.